Halo siswa-siswi semuanya, materi kita selanjutnya adalah masih dalam mata pelajaran bisnis online. Kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang eh, menganalisis strategi pemasaran. Ini masih dalam KD 3.5. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini tentang memahami cara membuat konten yang menarik. Oke, ini kita sudah pernah praktekkan, kita sudah sering bahas. Kita coba review lagi sebenarnya bikin konten yang menarik itu bagaimana. Nah, sebelum mulai belajar, saya ada satu quote untuk kalian dari seorang guru yang mungkin bentar lagi dapat surat peringatan karena berani memberikan quote seperti ini. Quote-nya adalah, kamu itu miskin makanya belajar. Saya juga miskin sih, sorry ya. Oke, kita lanjut. Ini quote saya hari ini. Bagaimana sih kita membuat konten yang menarik? Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah konten? Yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat konten itu di sini saya tampilkan. Ini ada sebuah contoh artikel pendek saja. Lalu syarat yang pertama adalah judul artikel itu harus berupa kata kunci. Jadi judulnya itu berupa kata kunci. Yang mana judul? Yang ini. Ini ya yang saya lingkarin. Jadi judul ini harus berupa kata kunci. Kemarin kan saya sudah jelaskan cara meriset kata kunci itu bagaimana. Ketik aja di Google, misalkan distributor kecap, maka muncullah di sini berapa banyak orang yang mencari dengan kata kunci distributor kecap. Nih, judul. Jadi perhatikan juga pemilihan judul kalian. Kemudian setelah judulnya kalian bikin yang menarik, kemudian tegas dan jelas, maka yang berikutnya adalah isi artikelnya. Di bagian isi artikel itu juga harus mengandung kata kunci. Di sini contohnya ada nih satu. Ini kata kunci nih. Kenapa? Orang banyak mencari di Google dengan kata seperti ini. Dia mengetikkan kata-kata ini. Kemudian ini juga. Ini banyak diketikkan orang. Kenapa? Masih berhubungan sama judulnya. Lalu ini juga banyak dicari orang. Nah, nanti masukkan lagi kata-kata lain yang berhubungan sama judulnya. Ini juga sebenarnya termasuk. Ini juga membantu nih. Makin sering kamu menggunakan kata-kata yang seperti ini akan membantu konten kamu ini terindeks oleh Google. Sehingga semakin dia terindeks, akan semakin cepat bagi Google untuk menampilkan dan pertumbuhan dari blogger kamu atau website kamu itu akan makin cepat dikenal orang. Ini fungsinya dalam membuat konten itu seperti ini. Oke, selanjutnya konten berisi minimal 250 sampai 300 kata. Nah, ini di sini sudah mencakup 251 nih. Lihat di sebelah sini. 251 kata. Jadi kenapa disarankan segini? Karena kalau terlalu sedikit itu juga Google tidak mengindeks. Dia males, jadi kayaknya disortir gitu. Kemudian kalau terlalu panjang itu juga orang males baca jatuhnya. Jadi idealnya itu adalah 250 sampai 300 kata untuk sebuah artikel. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana jika kontennya itu berupa gambar? Kalau berupa gambar, kalau di sosmed kan sudah jelas ya, tinggal kasih hashtag aja yang relevan. Lalu kalau di blogger bagaimana? Pertama ya pastikan gambarnya itu menarik dulu, jelas. Nih gambarnya tentang kecap, jelas nih, nggak ngeblur gitu. Kemudian tambahkan judul gambar seperti ini. Jadi ini kan ada judul ya. Ini bukan tanpa alasan ternyata. Jadi orang-orang membuat teks di sini ini untuk membantu bahwa ini gambar tentang kecap loh, biar si Google ini kenal. Ini gambar tentang kecap ya, karena ada teks ini. Si Google bisa membaca, mesin itu bisa mengenali teks yang begini. Jadi ada pembaca teks dalam foto, apa sih istilahnya itu? Kan ada tuh kalau sekarang di scan barcode foto gitu dia bisa baca teks. Nah, si Google bisa mengenali ini sehingga
ketika kamu mencarikan kata kunci tertentu, ini bisa membantu supaya konten ini naik ada di urutan paling atas. Nah, saya kasih contoh dulu cara membuatnya. Kita buka Google dulu. Oke, ini saya sudah masuk Blogger ya. Saya break dulu deh. Cara kita membuat postingan baru di Google, ya pertama kan kita klik postingan baru nih. Kemudian masukkan judulnya. Judul harus mengandung kata kunci. Misalkan saya mau bikin artikel untuk hari ini yang masih berhubungan sama kecap deh. Nih, judulnya manfaat kecap manis untuk kesehatan. Nah, lalu isinya saya masukin. Sudah saya masukkan isinya, artikelnya, saya tinggal tambahkan gambar. Saya tambahkan gambar yang tadi, yang gambar tentang kecap tadi. Sorry, ini dia. Oke, saya pilih. Nah, gambar sudah masuk. Artikel kita judul sudah ada kata kunci. Kata kuncinya kecap manis. Oke, di dalam isinya ini kata kunci sudah ada. Semua sudah dimasukkan. Sekarang di bagian gambarnya itu bagaimana? Nah, di sini ada pengaturan gambarnya. Kalau di Blogger nih ya muncul ya, yang gambar gerigi ini kita klik. Di sini kan ada edit gambar, teks alternatif. Saya bisa kasih teks alternatifnya apa? Misalkan kecap hitam. Terus judul teksnya apa? Kecap manis. Kenapa kecap hitam dan kecap manis? Supaya ketika dicari dengan kata kecap hitam, dia kebaca, dan kalau dicari dengan kecap manis, dia juga masih kebaca. Jadi saya pakai dua kata ini. Kalau sudah tinggal perbarui, sehingga nantinya gambar ini akan diindeks oleh si Google bahwa ini kecap. Lalu di sebelah sini ini ada label. Nah, label ini adalah kalau di Instagram tuh kayak hashtagnya. Kalau di YouTube itu tag. Jadi kita mau tagin siapa, kita tambahkan deh labelnya. Manis. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi nih? Kecap manis, usaha kecap, manfaat kecap. Nah nih, misalkan saya pakai ini ya. Tapi saya lupa pengaturannya, kayaknya pakai koma. Oke, nah kalau sudah dimasukkan labelnya, tinggal kita publikasikan. Jadi ini kita sudah berusaha menambahkan bagaimana konten itu nantinya biar mudah diindeks sama Google. Oke, publikasikan, kita tinggal publish. Oke, ini caranya. Untuk mengupload sebuah konten yang menggunakan beberapa teknik supaya dia gampang untuk diindeks. Lalu berikutnya, saya minggu depan atau materi berikutnya, saya akan coba buatkan kamu materi bagaimana kamu mengambil artikel di internet terus tanpa perlu repot, nggak ketahuan kalau itu hasil contekan. Ini pasti menarik sekali, supaya kalau ada tugas-tugas bikin proposal dan segala macam, download terus di otak-atik dikit,
udah nggak ketahuan, seolah-olah itu memang punya kamu. Di searching pakai Google pendeteksi apakah hasil ini jiplakan atau enggak pun udah nggak kebaca lagi. Oke, itu materi berikutnya. Materi untuk yang kali ini saya rasa ini dulu tentang bikin konten ini. Dan berikutnya kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah selain harus menarik secara desain dan isi konten, perlu diperhatikan juga pemilihan judul, kata kunci dalam membuat artikel. Jadi supaya konten ini mudah dikenali, kamu harus perhatikan judul, kemudian kata kunci yang ada di dalam artikelnya. Jadi antara judul sama isi itu nyambung. Ada kata kunci yang sering digunakan, itu kamu masukkan di dalam artikel tersebut. Oke, untuk materi yang berikutnya itu tentang bagaimana membina hubungan dengan pelanggan melalui media sosial atau berbagai media. Ini materi kita berikutnya. Mudah-mudahan sebelum masuk ke sini saya bisa penuhi janji saya untuk memberikan tutorial bagaimana sih menjiplak hasil karya orang tanpa ketahuan kalau itu hasil contekan. Oke, terima kasih, selamat belajar.